Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Satoto yang membahas dan berbagi tentang informasi-informasi ringan seputar tanaman padi. Kali ini saya ingin berbagi informasi seputar bunga padi ya. Jadi mungkin perlu dipahami apa itu bunga padi, seperti apa bentuknya, kemudian apa saja yang ada di dalamnya, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang bisa diambil manfaatnya dari baik dari bunga jantan maupun bunga betina. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan menyampaikan dalam bentuk slide ya supaya lebih jelas. Jadi sebagai intro ya, tanaman itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa golongan berdasarkan juga beberapa pembeda. Salah satu diantaranya adalah dibedakan berdasarkan sistem penyerbukan. Nah, di tanaman, terutama tanaman semusim, ya, itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman yang menyerbuk silang dan tanaman yang menyerbuk sendiri ya. Jadi berdasarkan sistem penyerbukannya, tanaman itu bisa dibedakan menjadi tanaman menyerbuk silang dan tanaman yang menyerbuk sendiri. Tanaman menyerbuk silang, contohnya jagung ya. Ciri yang paling jelas dari tanaman menyerbuk silang itu bunga atau organ jantan dan organ betina itu terletak pada bunga yang berbeda ya. Bunga jantan ini ya, atau kita sebut tassel ataupun gelagah gitu ya. Itu yang di atas nih. Ini adalah bunga-bunga atau organ jantan. Sementara bunga betina itu disebut tongkol yang ada rambutnya, ini adalah bunga betina. Jadi meskipun masih pada tanaman yang sama, kedua bunga itu berada pada bunga yang berbeda. Ini untuk tanaman menyerbuk silang. Nah, berbeda dengan tanaman menyerbuk sendiri, ya, contohnya padi. Bunga jantan ataupun organ jantan yang kita sebut anter atau kepala sari dan organ betina ada di dalam ini nggak kelihatan, nanti di slide berikutnya akan jelas kelihatan. Itu berada pada bunga yang sama ya. Jadi kalau tanaman menyerbuk silang, kedua bunga itu ada beda di bunga yang berbeda. Untuk tanaman menyerbuk sendiri, contohnya padi, bunga jantan dan bunga betina itu terletak pada bunga yang sama ya. Dan ini sama, sepanjang varietasnya sama, ya tidak bisa kita bedakan, oh ini tanaman jantan, ini tanaman betina, karena semua tanaman padi mempunyai kedua tipe bunga tadi. Jadi sekaligus punya bunga jantan, bunga betina pada satu bunga yang sama di tanaman yang sama. Kalau toh ada perbedaan, itu karena perbedaan varietas ya. Misalnya ini saya ambil contoh, kalau tadi hijau ya, sekarang kan kita lihat yang di ujung ini namanya apiculus ya, di ujung gabah ini ungu ya, ada beberapa juga warna ungu di sekamnya. Ini karena varietasnya berbeda. Dan untuk varietas yang sama, ini sama semua. Jadi kita tidak bisa membedakan, oh ini tanaman jantan, ini tanaman betina, karena dua bunga tersebut ada pada bunga yang sama dan pada tanaman yang sama. Nah ini contoh lain ya, varietas berbeda, tipe bunganya juga berbeda. Kalau tadi filamen, ini tangkai sari itu kita sebut filamen. Ini ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang. Ini juga termasuk pembeda antar varietas. Tetapi dalam satu varietas yang sama itu akan sama ya.
Termasuk juga di samping perbedaan antar varietas itu bisa juga berbeda antar spesies ya. Yang kita budidayakan, yang banyak ditanam petani itu kan Oryza sativa ya. Di samping sativa kita juga punya masih dalam golongan padi itu beberapa spesies liar. Salah satu di antaranya adalah Oryza nivara. Ini belum ada varietasnya yang dilepas dari Oryza ini. Ya, kita lihat ini tipe bunganya juga berbeda. Ini ada bulu panjang di sini. Kalau yang tadi tidak ya, ini bulu. Salah satu ciri dari nivara ini adalah ada aun atau bulu di ujung gabahnya. Filamennya juga panjang di sini ya. Dan sekali lagi perbedaan ini kalau varietasnya berbeda atau spesiesnya berbeda. Tetapi dalam satu spesies yang sama kita tidak bisa membedakan mana tanaman jantan, mana yang tanaman betina ya. Nah, kalau toh ada perbedaan secara morfologi, beberapa karakter atau sifat bunga itu juga ada kemungkinan yang berbeda antar varietas. Yang pertama itu lamanya membuka atau lamanya pembungaan ya. Artinya dia membuka itu berapa menit. Nah, itu masing-masing varietas berbeda. Juga bisa berbeda dalam hal eksersi stigma. Artinya eksersi itu stigmanya atau bunga betinanya itu keluar dari sekam itu seberapa panjang ya. Ini berbeda juga. Ada yang cuman sedikit, ada yang keluar sempurna, ada yang juga sedang gitu ya. Panjang spikelet ya, panjang spikelet. Spikelet ini ya yang kemudian menjadi gabah, ini juga panjangnya beda-beda ya. Antar varietas berbeda. Panjang anter itu yang kuning ini juga berbeda-beda panjangnya. Panjang filamen atau tangkai sari atau tangkai anter tadi seperti saya katakan tadi, ini juga bervariasi atau beragam antar varietas. Tetapi dalam satu varietas yang sama itu panjang filamennya sama. Panjang stigma ya, panjang stigma juga berbeda antar varietas tetapi akan tetap sama meskipun pada berbunga yang berbeda sepanjang varietasnya sama. Sudut membukanya bunga ya, berapa lebar dia membuka ya, itu juga bervariasi, berbeda-beda antar varietas. Nah, di dalam Oryza sativa atau yang banyak ditanam petani, ini di dalamnya bisa juga kita bagi ke dalam beberapa golongan. Yang pertama adalah indica, kedua japonica, ketiga javanica. Padi liar tadi sudah saya beri gambar, contohnya adalah Oryza nivara. Nah, yang banyak dibudidayakan di Indonesia itu adalah dari golongan indica dan beberapa juga dari golongan javanica atau padi bulu atau padi lokal. Ya, seperti misalnya Rojo Lele, Pandanwangi, itu termasuk javanica. Sementara yang indica itu ya seperti banyak yang ditanam. Ciherang itu termasuk indica, Inpari 1 sampai Inpari 55 itu indica. Japonica kita masih belum banyak, bahkan saya kira ada cuma satu yaitu Tarabas. Karena Japonica ini biasanya dibudidayakan di daerah-daerah sedang seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara lain. Nah, ini punya perbedaan karakter ya, baik indica, japonica, javanica, karakter bunganya beda-beda. Tetapi yang jelas tanaman padi sebagai tanaman menyerbuk sendiri, di samping punya ciri khas bunga jantan dan bunga betina atau organ jantan dan organ betina itu terletak pada satu bunga yang sama. Ciri yang lain adalah tingkat outcrossing atau persilangan alaminya itu sangat kecil sekali ya. Jadi padi kalau menyerbuk silang itu sangat kecil ya, itu kurang dari 1%. Ya.
kecuali di dalam kondisi mandul jantan seperti dalam produksi benih F1 hibrida itu bisa sangat tinggi 50%. Oke, ini masih berkisar pada bahwa perbedaan antar bunga padi itu karena lebih banyak disebabkan karena perbedaan varietas, ya, bukan perbedaan morfologi antar bunga dalam satu varietas yang sama. Nah, itu sebagai pengantar mungkin ya, sebelum saya ambil satu contoh yang disebut bunga padi itu seperti apa. Oke, ini adalah sebagian dari satu rangkaian male panjang ya, male. Jadi beberapa di dalam satu rumpun padi itu kan ada beberapa male ya. Male itu anakan produktif. Dalam satu male, dalam satu anakan produktif itu terdiri dari beberapa bunga padi yang kemudian menjadi gabah. Itu bervariasi juga, ada yang 100, 150 dan sampai 200 atau dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau kita ambil satu bunga yang disebut bunga padi ini, satu spikelet ini ya. Satu gabah ini adalah satu bunga padi. Kemudian kalau terjadi penyerbukan ini menjadi satu benih, satu gabah. Jadi di dalam tanaman padi, satu penyerbukan menghasilkan satu gabah atau satu benih ya. Nah, kita ambil contoh misalnya ini nih ya, kita ambil satu ya. Kalau kita akan lebih rinci lagi, ini seperti ini. Jadi di dalam satu bunga padi itu ada lema dan palea ya. Lema ini yang agak besar, agak lebar, palea ini yang agak sempit atau kecil ya. Ini di dalam padi yang sesungguhnya ini lema yang sebelah kanan, palea yang sebelah kiri. Yang jelas lema itu lebih lebar dibanding yang palea. Nah, organ-organ jantan dan betina itu ada di antara lema palea ini. Nah, yang pertama adalah yang disebut anter, ya, ini anter atau kepala sari. Ya. Kepala sari kalau memecah, kalau sudah pecah menghasilkan tepung sari ataupun polen. Nah, tepung sari inilah yang kemudian menyerbuki stigma di sini ya, atau organ betina. Nah, polen ini akan terus berkecambah mencapai ovari atau sel telur sehingga terjadi pembuahan. Kalau tadi penyerbukan kemudian diikuti pembuahan, nah terjadilah benih atau terjadilah gabah gitu ya. Oke. Jadi yang disebut bunga jantan dalam padi ini adalah ini anter. Anter itu dalam satu bunga berjumlah 6. Untuk varietas apapun, untuk spesies apapun, oriza, sepanjang itu oriza, itu 6, jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini. Ya. Jadi semua padi mempunyai anter 6. Ya. Meskipun jumlah tepung sari ataupun polen yang dihasilkan dari masing-masing kepala sari ini itu bisa berbeda-beda ya. Ya. Itu cara ngitungnya nanti lain kali, tidak kali ini akan sangat panjang nantinya. Nah, inilah bunga jantan. Yang disebut bunga betina itu adalah ini, satu stigma, kemudian di bawah ini ada ovari atau sel telur. Inilah bunga betina. Jadi salah satu ciri yang paling jelas untuk tanaman menyerbuk sendiri, contohnya padi, ini adalah bunga jantan atau anter dan bunga betina atau stigma dan ovari itu terletak pada satu bunga yang sama, ya. Itu beda dengan jagung tadi, ya, ada gelagah, ada tongkol, itu bunganya kan beda. Kalau padi, organ jantan dan organ betina itu ada dalam satu bunga yang sama.
Nah, itu yang penting dalam apa namanya morfologi bunga dalam satu bunga padi, itu yang penting. Kemudian ada beberapa bagian yang lain yang kemungkinan juga berbeda-beda antar varietas. Yang dimaksud di sini adalah aun atau bulu, ya. Tidak semua varietas punya bulu, ya. Ini sebagai ilustrasi aja. Kalau ada bulu itu biasanya terletak di ujung gabah ini, ya, bulu. Kemudian ada nerve di sini atau apa namanya, tulang, ya, seperti tulang atau garis ini disebut nerve. Kemudian ada lemma dan sterilema, kemudian pedicle. Ini semuanya kita sebut bunga padi. Dalam satu bunga ini ada beberapa organ seperti yang saya jelaskan tadi. Oke ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi ya, intinya adalah kita tidak bisa membedakan tanaman jantan. Oh ini tanaman jantan, oh ini tanaman betina di dalam satu rumpun padi. Itu nggak bisa. Karena tanaman padi punya dua-duanya. Bunga jantan dan bunga betina pada satu bunga yang sama, pada tanaman yang sama. Kemudian kalau ini sudah terjadi pembuahan, ya kita ambil gambar berikutnya, terjadilah male di sini, ya. Ini yang disebut male, ya. Keseluruhan ini adalah male, ya, dalam satu male atau anakan produktif. Satu anakan produktif akan menghasilkan satu male. Dalam satu male ada beberapa benih atau gabah yang dihasilkan dari satu kali penyerbukan dalam satu bunga yang sama. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ya, tergantung dari varietasnya. Ada yang ramping, ada yang medium, ada yang bulat, ada yang gemuk, gitu ya. Jadi mungkin mudah-mudahan atau bukan mungkin bisa memperjelas yang dimaksud bunga padi itu seperti apa, ya. Sepanjang itu varietasnya sama, kita tidak bisa membedakan mana yang bunga jantan, mana yang bunga betina. Kalau toh kita terpaksa menggunakan salah satu varietas itu sebagai tetua jantan dalam satu kegiatan persilangan, ya, maka yang dilakukan adalah tanaman-tanaman yang ingin kita gunakan sebagai tetua betina, bunga jantannya ini dihilangkan. Jadi ada 6, ya. 6 anter ini semuanya harus dipotong, ya, dihilangkan. Caranya bisa secara manual, diambil dengan pinset atau disedot ataupun dengan apa aja, alat apa saja, supaya tidak terjadi penyerbukan sendiri. Karena bunga-bunga jantan ini kalau tidak diambil, dia akan menyerbuki stigma dan stel telur pada bunga yang sama. Bahkan salah satu keistimewaan tanaman padi, pada saat bunga ini belum membuka, itu juga ada kemungkinan bisa terjadi penyerbukan dan pembuahan yang kita sebut kleistogami, ya. Jadi itu hanya ada di tanaman padi, di tanaman lain tidak ada. Nah, kalau kita ingin menggunakan satu varietas atau satu tanaman padi sebagai tetua betina, maka anter-anter ini harus dihilangkan. Kemudian anter atau serbuk sarinya kita ambil dari tanaman lain atau varietas lain yang kemudian kita serbukkan di sini sehingga terjadi persilangan. Oke ya. Jadi nah, tanaman yang kita gunakan sebagai jantan di sini itu sifatnya hanya sementara, hanya difungsikan, digunakan pada saat kita melakukan persilangan saja. Seterusnya dia akan kembali normal seperti tanaman padi sebelumnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetaplah
berkarya untuk pangan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.